Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, bertemu lagi di iPodcast. Alhamdulillah ya, pada kesempatan hari ini spesial nih, kita kedatangan tamu paling spesial, orang jauh ini. Siapa ini? Muhammad Fajril, Pak. Muhammad Fajril. Ya, tepuk tangan dong, Fajril. Ya. Fajril. Ya, Pak. Iya. Nama lengkap? Muhammad Fajril Ardiansyah. Iya. Tepuk tangan terus. Kelas berapa sekarang, Fajril? Satu SMK. Satu SMK di Teksar. Teksar Karawang. Ya, Teksar tuh apa kepanjangan? Itu sih, Pak. Ada. Oh, enggak, Teksar. Oh, Teksar tuh udah Teksar Karawang gitu ya? Teksar Karawang. Oh, kali biasanya Pakar, 4 Karawang. Itu singkatan. Oh, singkatan. Ini ternyata Teksar tuh emang udah Teksar Karawang gitu ya, bukan singkatan. Iya, Oh, gitu. Kayaknya Iya. sih, Pak. Berarti kelas 10. Kelas 10. Ya, rumah di Keraton. Keraton. Cita-cita apa nih? Kita ingin membahagiakan orang tua kita, ingin sukses. Yang sukses. Tepuk tangan dong buat Fajril. Masih di podcast? Fajril. Ya, Pak. Sekarang kan umur berapa tadi? 16 tahun, Pak. 16. 16 tahun. Dulu waktu pertama kali ikut Irmadi itu umur berapa? Umur 11 kayaknya, kayak ada ya, Pak. Oh, 11. Berarti udah 5 tahun dong. Ya, ikut udah 5 tahunan Ya, ikut iya. di Irmadi ya, Ikatan Remaja Masjid Al-Gumidi. Al-Gumidi. Ya, tepuk tangan lagi dong buat Fajril. Nah, Fajril punya kisah-kisah menarik nggak nih? Bentar, Pak. Dulu katanya punya cerita menarik waktu Gak di apa, masjid, Apa ya? Awesome. Ya gitu aja paling, Pak. Iya. Kalau saya lagi sholat tuh dikerjain sama anak kecil. Kecil teh susah diatur teh, Pak. Iya. Apa. Jadi kayak enaknya aja lah, udah amat. Tapi Fajril ikut-ikutan bercanda juga enggak? Kan dulu hitungannya masih umur 11 tahun. Sering, Pak. Pantesan kalau berisik di masjid berarti Fajril juga menyumbang keberisikan tersebut. Tapi harus sahabat iPodcast ketahui ya bahwa anak-anak itu kalau di masjid ya, Iya, Pak. itu jangan dilarang, nggak apa-apa. Mereka itu datang ke masjid itu adalah untuk belajar sholat. Iya, Pak. Untuk belajar sholat. Ya, jadi sebenarnya mereka itu belum ada kewajiban untuk sholat, tapi mereka datang itu hanya untuk belajar sholat. Makanya ajari anak ya sejak dini. Makanya ini PR nih buat orang tua. Artinya kalau diajak ke masjid ya itu didampingi oleh orang tuanya. Ya didampingi oleh orang tuanya. Kadang yang didampingi aja sama orang tuanya masih aja berisik. Ya. Apalagi yang nggak didampingin. Iya nggak? Aura-auran, Pak. Nah ini ya, tapi inilah harus ditanamkan dari sejak dini untuk cinta ke masjid ya, Ya, untuk Pak. belajar sholat ya, sehingga man sabba alaihim sabba alaih, siapa orang yang membiasakan sesuatu pada masa mudanya maka setelah tua menjadi Terbiasa. kebiasaannya pula Tapi ya. masjid juga bukan untuk sholat aja, Pak.
Iya. Untuk tadarus, Betul. ngaji, Betul. parawan, Heeh. kajian, Mm-mm. banyak dah Pak. Iya, apalagi ini Irmadi, ya ini yang pemuda-pemuda pencinta masjid. Iya, tapi setiap alhamdulillah 5 waktu ke masjid. Udah sih Pak, jarang. Oh, ya mungkin kalau lagi sekolah atau Pak. lagi ada aktivitas di luar ya mungkin di luar ya. Tapi kalau lagi ada waktu atau sholat. ya ke masjid. Tapi pengajian-pengajian juga ikut kan di Al-Gomedi ini ada kajian subuh akbar, ada pengajian setiap Ahad malam Senin. Jarang sih, jarang. Jarang. Berarti nanti ya ajak lagi teman-temannya untuk semangat lagi. Suka nggak ada temennya apa mau ikut juga. Oh gitu. Ya makanya gerakin ya. Iya, karena kalau bicara males ya Udah males. kalau bicara sibuk sampai kapanpun Nggak pernah sibuk. jalan. Iya, betul. Kadang kecil nih kita udah sibuk sama belajar, sibuk kadang main. Ntar udah gede lagi, ya Main. iya sibuk lagi, wah sono sini. Ntar udah mulai kerja sibuk dengan kerjaan, udah berkeluarga sibuk dengan keluarga. Iya, udah kakek nenek sekalipun sibuk lagi sama cucu-cucunya. Jadi kalau bicara sibuk sampai kapanpun nggak ada. Virtual. Iya, makanya nih mumpung kita masih ada umur, masih ada waktu ya, karena semua orang bisa membeli jam, tapi tidak semua orang bisa membeli waktu. Waktu kasaib, waktu bagaikan pedang. Apa Ya, itu, Pak? waktu bagaikan pedang. Jadi kalau waktu itu ibarat pedang, kita harus bisa memanajenya. Kita harus bisa mengendalikan si pedang tersebut. Karena kalau pedang itu nggak bisa kita kendalikan, maka kita yang tersayat, kita yang tertusuk, kita yang terbunuh oleh pedang tersebut. Makanya ya, demi masa sesungguhnya manusia kerugian, melainkan yang beriman dan yang beramal soleh. Tepuk tangan dong buat Pak Jiril. Asik. Jadi mau sibuk sekalipun, ya, mau lagi capek sekalipun, ya, mau Persib lagi main sekalipun, ya, kalau azan di masjid, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Tong, sholat napa sono? Mbak, baru ge ajan. Masih baru. Iya, ngomongnya gitu. Udah udah komat. Ya Pak, baru ge komat. Belum sholat. Ntar lagi. Udah 1 rakaat. Ya elah, baru juga 1 rakaat. Ada 2 rakaat. Ya elah, iya. Udah tahiyat akhir. Ya elah, besoknya masih ada maghrib lagi. Aduh. Makanya. Kacau. Iya, nih. As-sholatu imaduddin, faman aqomaha faqad aqomadin, wa man tarakaha faqad hadamadin. Salat itu tiangnya agama. Siapa orang yang mendirikan salat, maka ia telah mendirikan agama. Dan siapa orang yang melalaikan salat, berarti ia telah meruntuhkan agamanya. Tepuk tangan. Masih di e-podcast? Masih bersama Fajri. Ya, ini adalah motivasi ya buat kita semua ya. Fajril juga tadi ya punya semangat ya untuk terus menjadi pemuda-pemuda yang cinta terhadap masjid ya. Di dalam masjid nih semangat kebersamaan, semangat persaudaraan, semangat persatuan ini tolak ukurnya ada di masjid.
Ya enggak? Coba lihat, siapapun masuk masjid buka sendal, betul. Betul. Siapapun masuk masjid buka sepatu, betul. Siapapun orangnya, mau dari barat, mau dari timur, mau dari utara, mau dari selatan, ya mau dari wetan, kulon dan lain sebagainya. Ketika masuk sholat, ya ketika masuk masjid, semuanya menghadap arah yang sama, menghadap arah kiblat yang sama. Itulah masjid. Nah, berarti Pak Jril nih ya, temennya ajakin lagi ya ke masjid ya. Nanti ngopi-ngopi lah di masjid, ya enggak? Iya. Kadang Iya. suka pada sibuknya, Pak. Oh, sibuk apa sih? Tahu tuh kalau diajak main teh. Kalau diajak ke masjid. Nanti aja. Kalau diajak latihan terus suka males atau gimana. Nah, ini nih kalau ada yang kayak gitu ya, Ya, Pak. canyiin aja. Apa tuh, Pak? 1000 alasan apabila diajak ke pengajian, selalu ada alasan. Lamun diajak ke pengajian, akhirnya kamu gak dateng. Loba teuing alasan. Senin Selasa alasannya kerja, Rabu Kamis alasannya sekolah. Sabtu Jumat Sabtu sampai Minggu kok nggak pernah ketemu. Tidur paling, Pak. Tidur. Makanya dulu ya, Bapak nih waktu zaman ngaji ya, Ya, Pak. itu yang namanya azan di masjid berebut Sing pengen aja. berebut pengen azan. Kalau sekarang kan ya elah, mau azan aja betorong-torong. Hah? Sok. Iya. Sekarang kan mau azan aja udah susah nyari orang yang mau azan. Iya enggak? Iya, kalau dulu tuh sampai berebut. Oh, berebut nih, pengen azan tuh. Saking pengen azannya. Tuh, dulu. Ya. Makanya kalau Bapak nih dulu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nih, yang di sawah, yang lagi macul, yang lagi ngoyos, yang lagi nandur, ya itu langsung cuci kaki, cuci tangan, ngebersihin langsung balik ke rumah. Ya udah sampai rumah dia mandi, bersih, pakai baju, sarungan, lari ke kamar, plak tidur. Pengajian enggak. Kalau ke masjid kan itu sholat berjamaah gimana hukumnya? Bagi laki-laki hukumnya wajib sholatul jamaati min afdolil faji bisabai wa isrina darojatan. Sholat berjamaah ya itu lebih afdol, lebih utama dibandingkan dengan sholat sendiri dengan perbandingan 27 derajat. Ya. 25 gitu, Pak. Bisabi wa isrina darojatan 27 derajat. 27 derajat. Ya, tepuk tangan dong. Ngasih. Pak, saya mau nanya, Pak. Iya, silakan. Kalau udah ada takdir, Iya. kenapa kita selalu minta doa? Kalau udah ada takdir, ya Allah sudah menakdirkan nih. Garis takdir Allah sudah menentukan. Si Ano takdirnya ini, ya senang sengsaranya, ini bahkan apalagi jodoh dan lain sebagainya sudah ditakdirkan oleh Allah. Ya, iya. Tapi kenapa kita meminta doa? Ya. Nah, alasannya itu, Pak. Iya, inilah. Ya. Hadirin jamaah yang berbahagia. Ya. Nih, ya ini harus diketahui oleh jamaah ataupun para sahabat e-podcast dimanapun saja berada. Ya. Takdir sudah Allah Subhanahu wa taala tentukan ya bagi hambanya. Ya. Dan ini mutlak,
Ya artinya takdir. Nah, takdir kan ada takdir mubrom dan takdir mu'allak. Ya, takdir mubrom adalah takdir yang sudah tidak bisa dirubah. Ya, seperti kematian, jenis kelamin dan lain sebagainya. Ya, itu mubrom. Nah, kalau mu'allak itu takdir yang masih bisa dirubah. Ya, seperti rezeki. Iya, Pak. Iya, terus apa? Kecerdasan, pinter atau bodoh enggak. Nah, ya itu masih bisa dirubah dan lain sebagainya. Nah, makanya kenapa takdir sudah ditentukan nih, tapi kita masih terus meminta doa? Ya, karena ingat tidak ada yang bisa merubah takdir illa bidoa kecuali dengan doa. Itu tepuk tangan. Ya, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Dan inilah adalah ucapan Allah dan Allah tidak akan pernah ingkar dari janjinya. Ya, berdoa. Barangkali nih Pak Jril, ya, Pak, ditakdirkan nih pada hari Senin jam 9 malam, ya yang itu harusnya waktunya ngaji di masjid, tiba-tiba Pak Jril bawa motor nih, gubrak, nabrak Jablay. Yeah. Itu ditakdirkan nabrak, ya kemudian takdir itu tabrakan tuh di situ. Ya, Pak. Tapi karena Pak Jril berdoa, Allahumma tawil umurona wasohi adsadana wa nawwir qulubana. Ya. Minta doa nih dipanjangkan umurnya, ya disehatkan badannya. Bisa jadi pada saat ini kecelakaan tersebut itu terhindar dari kecelakaan tersebut. Ya, makanya doa. Ya. Ad-du'a'u silahul mukminin. Doa adalah senjatanya orang-orang beriman. Ya, Pak. Senjata kita bukanlah kampak naga geni 212. Senjata kita bukanlah meriam ataupun pistol ataupun samurai X dan lain sebagainya, tapi senjata kita adalah doa. Ya, terus berdoa, doa yang baik. Ya, makanya setiap ba'da sholat ada doa selamat, ya, doa keluar masjid. Iya, masuk masjid, doa keluar masjid aja itu udah doa-doa yang iya. Mudah-mudahan dengan doa-doa yang kita panjatkan, ya Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala doa dan harapan kita semua. Ya, itu amin ya robbal alamin. Dan terkadang hidup ini tidak sesuai apa yang kita harapkan. Mungkin inilah alasan Tuhan agar kita senantiasa berdoa kepadanya. Amin ya robbal alamin. Ya, masih di Eat Podcast. Pak Jril, ya harapan Pak Jril nih ke depannya nih. Apa, Pak? Iya, harapan cita-cita apa nih Pak Jril di usia yang ke-16 tahun ini? 16 ya. Ya, punya apa nih? Biasanya kan dalam sekolah dulu Bapak nih suka suruh bikin peta masa depan. Peta masa depan tuh jadi gini. Waktu saya tahun sekian lulus SD. Setelah lulus SD, saya ke SMP. Habis SMP ke SMA, kemudian kuliah nanti saya mau kerja atau mau ini pesantren, mau ini dan ya kan. Nah, itu bikin pemetaan masa depan. Makanya ya apa Pak Jril pun harus punya arah pandangannya, saya mau kemana setelah lulus SMP, udah lulus terus kemudian sekarang SMK. Nah saya mau ngapain nih, punya targetan ya dari planning yang Pak Jril harapkan. Ya intinya mah pengen kerja gitu. Iya. Ya pengen
balas jasa orang tua lah. Luar biasa. Sejak lahir kan ini apa? Saya pas kecil tuh manja pengen beli ini itu. Jadi sekarang gantian lah kita yang ngebayain orang tua. Luar habis masanya kita udah dewasa gitu. Nah, ini mudah-mudahan orang tua Fajril ini rezekinya lancar ya, sehat selalu, bisa menyaksikan kesuksesan anaknya ya Fajril. Tepuk tangan dong. Ada pesan nggak dari orang tua untuk Fajril? Ada banyak. Iya. Dan dari orang tua tuh jangan sholat, ngaji, terus kalau lagi sibuk juga jangan lupa ya gitulah beribadah gitu, mau dimanapun itu. Terus kalau lagi sekolah jangan bercanda ini apa itu bikin masalah kasus atau apa buat masa depan saya juga sih Pak. Iya. Ya gitu aja. Mama saya pengen, kedua orang tua saya pengen lihat saya ini apa gitu di suatu hari nanti. Tepuk tangan dong buat Fajril. Wahai kawanku, tuntutlah ilmu, belajar sungguh di masa mudamu agar tercapai cita-citamu, supaya bahagia di masa tuamu. Harta banyak tiada guna, pangkat tinggi tiada guna, bangsawan pun tiada guna kalaulah ilmu tiada serta. Tepuk tangan. Iya, makanya nih masih kecil ya, ilmu ini ya, belajar ta'alam fa inna laisal mar'u yuladu ala aliman. Belajar. Nah, karena enggak ada manusia yang dilahirkan ke alam dunia ini langsung keadaan pintar, kagak ada. Pas kecil juga berjanji gitu. Pas lahir gitu. Ada dua hubungan apa tuh kalau suci sama apa tuh kata-kata. Pokoknya berjanji kepada Allah kalau pas itu aja pokoknya janji biar apa sih lupa dah. Intinya itu dah Pak. Itu anu lah. Ya, al ilmu nurun wa nurullahi la yuhlada lil asi. Ilmu itu cahaya dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada mereka yang berbuat maksiat. Al ilmu nurun, ilmu itu adalah cahaya. Jadi yang namanya cahaya ini adalah penerang. Kalau kita jalan di tempat yang gelap, ya kalau kita enggak punya penerang, enggak punya cahaya, kita enggak tahu tuh di depan ada lubang, ada jurang, ya kita enggak tahu. Kalau enggak ada cahaya berarti kita terpelosok atau terjatuh. Tapi kalau kita berjalan di tempat yang gelap, kalau kita punya cahaya, punya ilmu, punya penerang, maka kita tahu, oh di depan ada batu, oh di depan di samping ada lubang. Oh, di samping sebelah kiri ada jurang. Oh, di belakang ada. Ya, luar biasa ya. Karena dengan ilmu kita akan tahu. Ya, luar biasa. Ya, makanya thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat matun. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi semua umat muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Ya, tepuk tangan sekali lagi. Masih di Il Podcast. Ya. Minum dulu dong, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Buat teman-teman Irmadi nih di masjid nih, apa nih? Intinya gerak pagi lah Irmadi gitu. Iya. Ada apa keperluan apa gitu di masjid. Kalau masa kita harus ngirimin orang terus gitu buat masjid. Buat hadro gitu, ngiringi hadro. Iya. Ya pengen sih kayak dulu lagi. Iya.
Iya, oke. Ya, pokoknya ini nih teman-teman Irmadi, siapapun yang menyaksikan di podcast ini ya, ini pesan dari Fajril ya, yang luar biasa. Ayo bangkit lagi, gironya semangat lagi, ke masjid, ngaji, hadrohan, sholawat lagi. Iya betul? Ya, tepuk tangan. Kisah obrolan yang inspiratif, ibrotul ulil albab, ada ibroh pelajaran yang bisa kita petik dari bincang-bincang kita dengan Fajril pada malam hari ini. Ya, mudah-mudahan harapan dan cita-cita Fajril ya tercapai, dikabulkan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan, panjang umur, dan bisa menangkap ilmu-ilmu dari Pak Ustadz, dari guru-guru yang diberikan ya, untuk bisa meresap sampai ilmu itu tertangkap. Ya, iya, karena al ilmu sayyidun wal kitabatu qayyid suyudaka bil hibalil wasikoti. Ilmu itu laksana binatang buruan. Dan tali dan pena pulpen ya adalah pengikatnya. Maka ikatlah binatang buruan itu dengan tali yang kuat. Tepuk tangan. Karena bencana ilmu itu adalah lupa. Bencana ilmu itu adalah lupa. Makanya sebagai pengikatnya adalah dengan tulisan. Makanya kalau ada kiai, guru nerangin atau ngaji itu ditulis. Jadi suatu saat kita lupa ya, kita buka-buka lagi, kita kebet lagi. Kadang manusia itu bodoh ya. Ya, terkadang manusia itu semakin ilmu itu semakin kita kejar atau semakin kita gali, kita akan terasa bodoh gitu. Karena ternyata ilmu itu iya, kita akan merasa ya Allah, kita nggak ada apa-apanya. Ternyata ilmu makin digali, iya baru kerasa ya. Makanya ingat, ada satu buah buku itu yang berjudul Jalan Tak Ada Ujung. Ya, artinya bagi mereka-mereka yang berilmu, ya jalan ini nggak ada ujung. Artinya apapun pertanyaannya, apapun hambatannya, bagi mereka yang berilmu itu tahu ilmunya, tahu pengetahuannya, tahu arahnya. Tapi bagi mereka-mereka yang bodoh, bodoh, jalan itu ada mentoknya. Ya, jadi kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya, udah mentok di situ ya. Iya, silakan. Kenapa orang yang beriman itu cepat meninggalnya, tapi kenapa orang yang itu yang kayak orang gila gitu, orang nakal gitu, bagaimana lama hidup? Oh gitu, ya. Nih, ya para e-podcast dimanapun berada, ya. Amin. Tadi apa? Kenapa orang yang berilmu, yang beriman, yang soleh lah ya, itu orang bodoh. Yang beriman, yang beramal soleh itu dipanggil oleh Allahnya lebih cepat gitu, ya, dibanding orang bodoh. Ya. Jadi gini, secara takdir yang namanya hidup, mati, umur, usia ya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, makanya itu pun enggak menjadi ketentuan yang pasti ya. Orang yang soleh dipanggil oleh Allah lebih cepat, orang yang bodoh atau orang sering maksiat ya, jahat dan lain sebagainya itu umurnya panjang. Nah, makanya nih ya ada satu hadis ya, khairun nas man tola umuruhu wa hasuna amaluhu wa syarrun nas man tola umuruhu wa syarru amaluhu. Artinya khairun nas, sebaik-baiknya manusia, sebaik-baiknya orang, man tola umuruhu adalah orang yang panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Ingat, panjang umurnya dan baik amal perbuatannya. Itu sebaik-baiknya orang. Dan seburuk-buruknya orang adalah mereka yang panjang umurnya wa syarru amaluhu,
dan jelek amal perbuatannya. Artinya apa? Orang yang panjang umurnya kalau diisi dengan amal kebaikan, amal soleh, maka pahalanya terus sepanjang umurnya, maka pahala terus yang diraih, kebaikan terus. Tapi wasyarrun nas man tola umurhu wasyarru amaluhu. Siapa orang yang sejelek-jeleknya orang, seburuk-buruknya orang adalah orang yang panjang umurnya tapi jelek amal perbuatannya. Buat apa umur panjang tapi jelek amal perbuatannya? Maka selama umur yang panjang itu dia isi dengan maksiat dan dosa, maka selama itu dosa dan murka dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan kalaupun ada orang yang soleh dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang pertama adalah takdir, ya. Itu adalah takdir, dan Allah mungkin sudah mentakdirkan itu untuk sayang kepada hambanya tersebut, ya. Dan kalau orang yang tadi yang bermaksiat, yang berbuat jahat, dikasih panjang umur, nah itu adalah mungkin disuruh untuk segera berbuat tobat, dikasih kesempatan untuk berbuat tobat. Maka kita masih ada umur yang panjang, gunakan untuk bertaubat. Ya Rabbal Alamin. Dan emang gitu Mbak, kalau ya. Orang bodoh itu hidupnya itu dia bukan ngelakuin maksiat aja, buat berubah dirinya jadi jadi orang yang beriman, jadi bisa diubah kan. Semua itu awalnya emang bodoh, bisa diubah juga. Terus kalau orang yang beriman sholat kita kenapa cepat dipanggil Allah? Karena takutnya dia hidup terlalu lama di dunia, dia akan terhasut oleh orang bodoh. Iya ya. Jadi takutnya si ilmunya itu cuma terhasut gitu orang bodoh. Iya. Makanya setiap ba'da sholat kita baca doa, Allahumma tawil umurona wa sohiyat sadana wa nawwir qulubana wa sabiti manana wa si'amalana wa wasi arjabana wa ilal khairi qaribna wa nisari abiidna wa qdi hawa izana fid dunya wal akhirah. Ya, itu saja ya obrolan kita bersama Fajril. Ya, kesimpulannya tadi banyak yang sudah disampaikan oleh Fajril nih, ya. Semangat lagi Irmadi menjadi pemuda-pemuda yang sering ke masjid, sholat rajin ke masjid, juga cinta salawat. Ya, itu aja. Ya, sekian dari iPodcast. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.